Iya, seperti biasa ya, Teh. eh, Masih banyak loh ya teman-teman yang belum tahu betapa powerfulnya 227 tuh, senyum 227 itu. Coba dong Teh di-explore dulu, kita ngobrol yang ringan-ringan dulu gitu. Ringan-ringan, tapi nanti Om Gunawan, Mbak Uli, Mbak Medi, terus Mbak Indah ikutin bareng-bareng ya. Oh, oke. 227 itu sebenarnya situasi yang simpel sih, Indra. Kadang-kadang kan teman-teman tuh suka nanya, tapi kalau misalnya semua apa yang kita inginkan itu ada di dalam vibrasi frekuensi bahagia dan bersyukur, gimana caranya orang aku lagi sedih, lagi kesal, terus tiba-tiba harus nge-switch gitu. Frekuensinya ibaratnya kalau dari AM di switch jadi FM gitu. Gimana caranya? Butuh waktu yang lama nggak kata aku gitu kan. Butuh waktu yang sulit nggak untuk bisa nge-switch frekuensi itu? Enggak, kata aku gitu. Terus enggaknya gimana Teh? Iya, segampang kamu tersenyum aja. Kalau kamu ngambil keputusan untuk mau tersenyum kan gampang. Senyumnya senyum 227, aku bilang gitu. Lalu ditanya 227 itu apa Teh? 227 itu kita praktekin ya. Kita praktekin senyum 227 itu seperti apa ya senyumnya. Nah, senyum 227 itu atau 227 itu adalah 2 cm bibir ditarik ke kiri. Coba kita praktekin Mbak Uli dan teman-teman, praktekin 2 cm ke kiri senyum, 2 cm ke kanan senyum, lalu tahan 7 detik. Nah, pada saat kita tahan 7 detik, bukankah pada saat kita senyum seperti ini? Coba Mas Hendra praktekin coba. Ayo, 227, 2 cm kiri Mas Hendra, 2 cm kanan, tahan 7 detik. Mas Hendra bisa nggak marah lagi kayak gini? Oh, nggak bisa. Nggak bisa kan? Bisa nggak kesal lagi kayak gini? Bisa nggak? Nggak bisa. Lagi kayak gini? Pasti bener-bener senyum tahan 7 detik. Coba rasain pelan-pelan. 2 cm kiri, 2 cm kanan, tahan 7 detik. Rasain, bukankah pelan-pelan hati itu melebar ya? Iya. Coba pelan-pelan rasain. Bukankah pelan-pelan pada saat senyum hati itu kebuka ya? Dan di saat ditahan 7 detik, tubuh itu seperti ada kecerdasan yang luar biasa sekali yang otomatis akan memerintahkan kepada otak untuk memancarkan sebuah hormon namanya hormon endorfin. Itu keluar cairan di otak, terpancar gitu. Namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Dimana pada saat kita 227 senyum, jadi biasanya kalau teman-teman Abundant Revolution yang pada sakit fisik ya, misalnya GERD, lambung, terus asma, terus ada sakit-sakit tertentu lah, aku sangat sarankan sekali untuk 227 sehari 9 kali. Kalau dia muslim misalnya 9 kali, setelah sholat 5 waktu 5 kali, setelah sholat duha, sholat tahajud, lalu 5 menit sebelum tidur, 5 menit mau tidur, 227, tahan 7 detik. Nah, pada saat kita rasakan pelan-pelan hati kita terbuka dan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan itu mulai terpancar dari otak. Dan hormon endorfin itu langsung berjalan masuk ke seluruh sel-sel tubuh kita untuk menjadi vitamin untuk tubuh. Dan pada saat kalian 227 dan hormon endorfin itu mengalir ke seluruh tubuh, itu menyebabkan imun sistem kita tuh langsung naik. Good, gitu loh. Pertahanan tubuh kita tuh langsung naik. Kita jadi jauh lebih sehat. Sering 227 itu jauh lebih awet muda, jauh lebih rentan berkurang itu stresnya gitu. Dan ketika 227 tuh ada kedamaian, ada ketenangan, ada
rasa bahagia yang luar biasa, yang secara otomatis, coba pelan-pelan teman-teman praktekin, 227 tahan 7 detik, secara otomatis itu dari frekuensi low naik ke atas. Keren. Cepat banget prosesnya, nggak pakai lama, cukup 227. Dan itu di kita di daily routine Abundant Revolution itu disarankan 5 menit sebelum tidur kita sadar nafas syukur, lalu sebelum quantum jam 227 dulu, baru quantum jam. Dan pagi hari sadar nafas syukur dulu, lalu di pagi hari itu setelah sadar nafas syukur 227, selanjutnya baru sending love, doain 10 orang untuk kebaikan orang lain dan sekitar. Dan itu powerful banget sih. Kenyataannya praktek 227, sending love dan alpha telepati itu menghasilkan sesuatu kebahagiaan yang akan diceritain sama 4 keluarga kita, keluarga Abundant Revolution di sini, Mas Hendra. Dan aku udah gak sabar pengen dengar cerita. Baik, nanti kita ke Bu Indah, ke Om Gun, dan ke Mbak Meidi, termasuk ke Mbak Uli gitu ya. Tapi sebelum itu Teh, aku pengen ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan dulu gitu ya. Kita tahu kalau tinggal di kampung tuh Teh, rata-rata gitu ya, ibu-ibu habis belanja gitu, itu kan ngobrol tuh, rata-rata yang diobrolin adalah tentang kehidupan tetangganya gitu kan ya. Dan mayoritas temanya itu mesti sesuatu yang negatif gitu ya, menggunjing orang lain dan lain sebagainya gitu. Nah Teh, gunjingan-gunjingan seperti itu, jika kemudian kita dengerin, kita ikut-ikutan, bahkan ikut terlibat di dalamnya kan, saking asiknya kan, itu ada resikonya apa Teh? Gimana Teh? Gini Mas Hendra, di dalam Abundant Revolution itu aku sampaikan gitu ke teman-teman bahwa semesta ini dalam sebuah kesadaran yang luar biasa gitu ya, dalam koridor kesadaran itu tidak melihat orang lain, Mas Hendra. Jadi semesta ini hanya melihat hanya kamu. Jadi ketika kita ngomongin orang lain kayak, si orang itu gendut ya, misalnya gitu, orang itu jerawatan ya gitu, misal gitu ya, orang itu kusut ya wajahnya, misalnya kayak gitu. Orang itu misalnya jerawatnya di mana-mana, misal kayak gitu. Itu secara hukum semesta nggak ngelihat orang lain. Secara hukum semesta membacanya, hai semesta, aku minta gendut, aku minta jerawatan, aku minta kusam, aku minta jelek. Nah, itu poinnya. Begitu. Hukum semestanya seperti itu. Jadi semesta itu seperti cermin. Dia akan memantulkan apapun yang kita lepaskan secara rasa. Dan itu pantulannya tidak ke orang lain, tapi ke kita sendiri. Yang mengucapkan, yang merasakan, yang melepaskan. Kuncinya satu, apapun yang kita lepaskan, itu pasti balik lagi. Apapun yang kamu lepaskan, kamu pasti menerima. Kuncinya itu. Nah, jadi akhirnya kita jadi lebih hati-hati lagi nih kalau misalnya ada orang yang membicarakan kejelekan orang lain gitu ya, apalagi kita terlibat, karena itu akan kembali ke diri kita sendiri gitu ya, karena kita terhubung satu sama yang lainnya, bahkan kita sama gitu dengan mereka gitu ya, kamu aku kamu gitu kan. Betul. Dan mengeluarkan kalimat-kalimat itu pun juga harus dipikir-pikir ya Teh ya. Takutnya nanti misalnya kita pengennya sukses, tapi kita berdoanya, Tuhan aku tidak ingin gagal gitu. Itu pun juga harus hati-hati ya Teh ya. Betul banget. Pemilihan kalimat itu juga betul-betul penting banget gitu, karena yang perlu kita ketahui adalah tentang resonansi, Mas Hendra. Resonansi itu adalah satu getaran, dia akan menarik getaran yang lain gitu. Ketika resonansi itu sama, dia akan terjadi gitu. Jadi hukum resonansi itu perlu banget semua teman-teman tahu. Kamu melepaskan resonansi apa, ya itu yang akan terjadi. Kamu akan minta apa, yang dilepaskan secara rasa itu yang terjadi.
Dan substansi inti dari kehidupan ini sebenarnya peletakan batu pertamanya tuh gini. Semua teman-teman itu harus punya satu keyakinan atau terbukalah pada satu fakta bahwa keberkelimpahan itu memang benar-benar hak hidup teman-teman semua. Jadi kelimpahan itu adalah hak hidup teman-teman semua, dan untuk itu semua kemudahan itu pada akhirnya sama semesta dikasih untuk kamu rasakan dan kamu alami kelimpahan itu. Jadi pahami bahwa sedari awal teman-teman itu tuh sudah disediakan dan segala yang dibutuhkan itu udah tersedia di dalam gitu. Nah, karena dia tersedianya di dalam diri kita dan semua solusi kelimpahannya itu ada di dalam, nggak ada di luar, makanya yang ada di dalam ini rasa kelimpahannya, rasa segalanya udah tersedia, rasa segalanya bahwa sudah ada dan tersedia, itu wujudkan dalam bentuk terima kasih gitu. Pancarkan dulu rasa berterima kasih dan bersyukur. Jadi peletakan batu pertamanya adalah ketahui dulu siapa dirimu yang sudah tanpa batas, percikan ruhnya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika kamu tahu itu akan kuat sekali kamu untuk menjalani kehidupan ke depan. Nah, dasar bab 1 inilah yang dipahami Mbak Uli sehingga ada perubahan, dipahami Om Bun, Mbak Medi, Mbak Indah gitu. Peletakan batu pertama ini dulu yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya keberkelimpahan dan semua yang kamu butuhkan itu udah ada di dalam. Maka yang di dalam ini yang sudah berkelimpahan dan tersedia, syukurilah, lalu pancarkanlah rasa syukur. Rasa syukur itu gitu, kamu pancarkan rasa syukur itu, apa yang kamu pancarkan kamu akan terima gitu. Jadi harus dipancarkan dulu baru kita terima gitu, Mas. Iya. Cara kerjanya kayak gitu kurang lebih secara hukum semesta. Kemarin tuh kan ya. Teh Feby kan di WA ya sama salah satu alumni namanya Mbak Indah ya. Jadi Mbak Indah itu WA gini lah, aku lihat kan WA-nya, Bunda 12,5 juta udah di tangan gitu. Jadi Mbak Indah itu manggilnya Teh Feby itu Bunda. Waktu Bunda Feby minta aku eksperimen 10 juta tanggal 9 Maret sekitar 1 bulan berarti ya. Ternyata apa yang kita inginkan akan terwujud saat kita udah bener-bener pasrah dan bahkan melupakan keinginan tersebut. Ini makin terkonfirmasi aja deh ilmu-ilmu Badan Revolution ya yang selama ini disampaikan sama Teteh itu. Ya enggak? Betul banget. Dan itu rata sih, manifestnya rata. Jadi aku salut banget ya sama Mbak Indah yang WhatsApp yang diceritain sama Mas Hendra ini. Dia itu dari Jember. Dia itu seorang ibu dan dia itu berusaha UMKM lah bisa dikatakan kayak gitu. Dan ini asli ibu rumah tangga banget. Asli ibu rumah tangga banget gitu, yang istilahnya kalau secara umum aduh nggak mungkin lah aku dapat 10 juta dari mana gitu. Dan akhirnya dia praktekin sadar nafas syukur, dia praktekin, lalu dia tidak takut untuk quantum gain karena udah tahu aslinya berkelimpahan gitu. Nah, rasa identitas diri yang berkelimpahan ini loh Mas Hendra yang diperlukan fight-nya keluar. Jadi pada saat ada rasa minder, takut, nggak pede, itu kan dibaca sama semesta sebagai kekurangan. Dikasihnya ya kekurangan gitu. Tapi kalau seandainya kita memahami bahwa sejatinya diri kita sudah yang tanpa batas dan berkelimpahan, vibe yang harus keluar itu adalah terima kasih Allah semuanya udah ada gitu. Terima kasih gitu. Semakin kita melepaskan terima kasih seperti yang Bu Indah lakukan, makin terjadi. Nah, tapi jangan lupa, di Badan Revolution itu memang unik sih. Maksudnya, segala apa yang diinginkan itu di quantum game kan, ya. Maksud quantum game adalah mengucap syukur sekarang ketika itu belum terjadi. Iya. Kita ucapkan terima kasih sudah menerimanya, gitu. Terima kasih sudah menerimanya. Kalau kata di Quran itu, surat Ibrahim dibilang begini Mas Hendra, ketika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan.
Kalau di Injil Matius itu dibilang, berdoalah kamu seakan-akan kamu sudah menerimanya, maka kamu pasti menerimanya. Kuncinya sebenarnya di dua kitab suci itu bilang begitu. Terkait dengan kuantum jam itu kan sebenarnya apa ya? Aku ada isi yang sangat menarik ya. Mungkin nanti di akhir video itu aku akan bacakan gitu. Dan itu makin memperkuat banget gitu apa yang selama ini diajarkan di Banden Revolution sebagai ilmu keberlimpahan yang terakhir, quote and quote ya. Artinya asal teman-teman benar-benar mau praktik, insya Allah pasti keinginan teman-teman akan lebih mudah terjadi gitu. Jadi itu nanti menarik banget tuh ceritanya. Orang namanya David ya, yang dia bisa mendapatkan warisan dari leluhurnya untuk menurunkan hujan. Nah nanti tuh akan coba kita bacakan buat teman-teman gitu ya. Tapi sebelum aku ke sahabat-sahabat yang kali ini kita undang untuk Zoom, ada satu lagi Teh, kalau masalah testimoni yang berjuta-juta, beratusan juta itu kan kalau di timku tuh namanya Mas Habib itu bagian deh, dia menerima seluruh testimoninya sahabat-sahabat alumni Banden Revolution kan. Oh itu banyak banget, saya nggak mungkin bisa bacakan semuanya, serius banyak banget ya. Bahkan dari TVB sendiri aja nggak kehitung lah ya, saking banyaknya. Ada satu lagi yang menarik bahwa ternyata perasaan yang kita getarkan itu Teh ternyata bener-bener bisa direspon sama tanaman loh. Contoh ya, cabe ini saya sending love-in Mas Hendra, karena sebelumnya nggak pernah berbuah. Cabe, aku mau pulang, aku ingin melihat buahmu, aku sudah merawatmu, menyiram dan memupukmu, tapi kalau kamu nggak berbuah, ya nggak apa-apa deh gitu. Masya Allah Mas, hari ini muncul 6 buahnya, kemarin nggak ngelihat, hari ini ngehnya sampai nangis aku. Insya Allah pengen ikut kelas TVB, nggak ikut kelas dia. Jadi sahabat-sahabat yang jangan berkecil hati. Kalau memang terkendala beberapa hal untuk belum bisa ikut kelas, tidak masalah, no problem. Banyak banget sahabat-sahabat ngaji Roso yang nggak ikut kelas tapi dia praktik dari rumah dan berhasil. Tinggal seberapa teman-teman serius, tulus, memberikan perhatian penuh terhadap kemajuan kehidupan teman-teman aja deh kuncinya ya. Jadi nggak usah alasan karena aku belum ikut kelas, enggak juga ya. Sekali lagi jangan berkecil hati, tetap berproses, tetap belajar, bertumbuh bersama-sama. Ya Teh ya, gitu Teh ya. Betul banget. Everything is energy Mas Hendra. Everything is energy. Tanaman yang kita pikir nggak hidup, dia itu punya energi hidup gitu. Energi hidup itu yang sebenarnya kita komunikasi sama mereka gitu. Kan ada salah satu alumni tuh, Profesor ITB yang WhatsApp sama aku ikut kelas gara-gara juga salah satunya anggreknya itu nggak berbunga-bunga selama berapa bulan, mungkin 10 bulanan lah kurang lebih. Dia dan istrinya pencinta anggrek, tapi anggreknya nggak berbunga-bunga, sedangkan dia adalah Profesor ITB kan. Waduh, masa nggak bisa bikin anggrek berbunga ibaratnya gitu kan. Lalu dia nanya, Teh Dewi gimana ya caranya anggrek aku kok nggak berbunga? Bapak kan di Banden Revolution itu sending love nggak hanya untuk manusia, gitu. Ya, sending love itu bisa buat pohon yang tidak berbunga, anggreknya di sending love aja, dikasih cinta, dikasih sayang, sending love. Karena utamanya itu kan di sadar nafas syukur itu energi tanpa batas masuk dalam bentuk cinta tanpa batas, dan itu kan bisa kita sorotkan tuh. Si rasa cinta tanpa batasnya itu kita sorotin. Nih aku kasih bocoran ya, nggak usah ikut kelas, aku kasih tahu cara sending love. Jadi kalau untuk tanaman dan lain-lain, mau tanaman, hewan, manusia itu sama. Bahkan sending love bisa kita kirim untuk yang sakit Mas Hendra. Yang sakit insya Allah lah istilahnya bisa membaik, bisa dikatakan gitu. Jadi cara sending love itu bayangkan, anggap misalnya tanaman anggrek nggak berbunga, bayangkan dia adalah pohon anggrek, lalu kita sending love-in, kita kirimin cinta murni tanpa batas ke anggrek.
sambil kita nyorotin ke anggreknya, sambil kita quantum jamin, Mas Hendra. Praktik Jadi ya, pada saat nyorotin, lalu kita quantum jamin itu adalah buat video dalam pikiran, 5 panca indera kita bersensasi, kita kasih bahan bakar roket emas berupa rasa bahagia dan bersyukur. Jadi pada saat hati ini memancarkan cinta ke tanaman anggrek itu, lalu kita bayangkan kita nyiramin dia, kamu minum ya, nanti kamu berbunga cantik, kita kasih pupuk, ini kamu makanan dan vitaminnya, nanti kamu berbunga ya, aku pasti senang loh kamu berbunga. Bayangkan seiring perjalanan waktu, pohon itu yang gak berbunga, lalu keluar pucuknya, dibuat videonya dalam pikiran gitu. Lalu 5 panca indera bersensasi, mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium suasana di taman itu, tangan memegang, lalu memegang bunga yang udah tumbuh, dan hati bahagia banget menyaksikan itu terjadi walaupun belum. Kunci dari quantum jam adalah kita berterima kasih tentang sesuatu yang belum ada di tangan. Iya. Tapi kita mengucap syukur, terima kasih. Kenapa kita mengucap syukur? Karena sebenarnya segalanya udah ada, Mas. Di sini saat ini sekarang sudah ada, sudah tersedia, sudah lengkap, sudah sempurna. Belum ada di tangan, kenapa? Nunggu apa? Resonasi tubuh kita sama apa yang kita mau. Oke. Teh, aduh, ini kayaknya edisi kali ini aku bakal banyak memberikan sesuatu yang insya Allah ketika didengar teman-teman bakal berkesan gitu ya, bakal bermanfaat banget gitu. Kita tahu bahwa tadi Teh Feby mengatakan bahwa tanaman pun merespon vibrasi getaran perasaan kita gitu ya, dan itu riset sih teman-teman, riset gitu ya, dan bahkan vibrasi secara kolektif pun bisa berpengaruh terhadap kondisi dan situasi sebuah bangsa gitu ya. Kita tahu ketika kita ngomong virus itu kan katanya vibration of us gitu ya. Orang-orang pinter mainkan itu, jadi banyak orang mati dan lain sebagainya gitu. Dan itu juga riset juga sih gitu. Nah, sekali lagi kita benar-benar memahami ya pentingnya rasa itu tadi. Makanya TVB bolak-balik ngomong quantum jam gitu. Karena memang seperti itu teman-teman ya. Dan ada satu lagi Teh, ini untuk membuat kita menjadi teman-teman menjadi yakin bahwa ilmu ini memang harus diterapkan banyak orang supaya kemudian tidak banyak yang ngeluh hidup yang sulit, hidup yang rumit ya. Itu karena mungkin ya dadanya sempit gitu ya Teh ya, karena nggak mau senyum 227 gitu ya Teh ya. Nah, ini ada yang WA Teh Feby gini, Assalamualaikum Teh, aku mau bilang terima kasih. Ini namanya Mbak Ayu Febrina, siapa lupa aku ya. Aku mau bilang terima kasih hadir di hidupku ya. Terima kasih Teh Feby sudah melengkapi perjalanan spiritualku. Wais. Ayu mau kabari Teh, aku ikut kelas kan di tanggal 6 Februari Teh. Di tanggal 10 Februari ada orang yang bayar hutang transfer 88 juta. Terus ada lagi 2 juta dan 2 juta berturut-turut. Totalnya kurang lebih 92 juta Teh. Itu hutang orang yang akhirnya ku lepaskan aja Mbak, karena kayak termuter gitu ya. Dan ada yang ku ikhlaskan malah dibayar. Masih banyak yang hutang juga Teh. Tapi ya udah aku terima dan ikhlaskan aja. Ayo coba Ayo juga coba kirim alfa telepati untuk orang-orang itu yang kemarin tuh Mbak Ayu Febrina tuh, ya Allah. Iya, betul. Top lah ya. Teman-teman kurang contoh yang gimana lagi di Badan Revolution udah mulai kebuka semua jika nerapin ilmunya dengan benar gitu ya Teh ya. Betul banget, yang penting praktek sih Mas, jangan banyak protes. Oke. Jadi kurangi mengeluh, karena fight mengeluh kan main-main di bawah tuh. Kurangi mengeluh, kurangi protes, kurangi 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 ini gitu. Itu kurangin gitu. Contoh yang Mbak Ayu tadi itu, dia benar-benar ngejalanin tuh ya Badan Revolution, sadar nafas syukur dia jalanin. Quantum jam utangnya teman-teman yang berhutang sama dia lunas dijalanin. Cuma ingat kuncinya, lepasin aja hasilnya.
Jadi area kita itu, Mas, kalau kata istilah di Abundant Revolution itu ada slogan, abaikan realita, yang penting respon. Nah, yang penting responnya ini ala Abundant Revolution, abaikan realita, mau kita ada utang, punya utang, apapun itu abaikan. Yang penting respon. Responnya itu ada 5. Pertama, yang penting respon, sadar nafas, syukur aja. Mau realita kamu seperti apa. Yang kedua, responnya adalah terima semua peristiwa hidup kamu, alirkan emosi yang memang kerasa sama kamu, lepaskan emosinya, itu rilis. Ala Abundant Revolution itu terima, alirkan, lepaskan, itu rilis. Ala Abundant Revolution. Jadi pertama sadar nafas syukur, kedua rilis, ketiga quantum jamming aja gitu. Kita send ke universe aja maunya apa gitu, tapi lepasin, jangan dipegangin. Nah, yang keempat, sending love-in aja yang bikin kamu kesel, sending love, sebarin cinta kemana-mana. Yang keenam, jangan lupa ya isi tabungan semesta responnya. Jadi ketika kondisi apapun, merem aja, merem. Kalau dari research ya, ini yang belajar Abundant Revolution itu batch 1 sampai dengan 11 kemarin itu udah hampir 1.600 lebih loh Mas Hendra. Iya. Ditambah yang private, ditambah yang ada beberapa kelompok corporate, itu totally 2.000 loh Mas Hendra. Okay. Dan dari total 2.000 itu udah bisa diambil benang merahnya Mas Hendra. Diambil benang merahnya gini, berapa sih durasi terjadinya sebuah manifest dari minus misalnya, atau dari nol, atau dari terpuruk ke jatuhnya terpuruk, berapa lama? Kalau lihat pengalaman Bu Ira 2 minggu Mas, dari pengen bunuh diri massal sampai pada akhirnya ada solusi, utang kebayar, semua akhirnya berentet, itu manifest, itu 2 minggu. Jadi rentan waktunya, sabar, ada proses gitu loh. Ini tidak bisa instan karena ini natural. Jadi rentan waktunya kalau kalian mau sabar itu antara sebulan lah, bisa dikatakan sampai dengan 6 bulan. Jadi kalau kalian bener-bener total ngejalanin, abaikan realita, yang penting respon yang 5 tadi, sadar nafas syukur, rilis, quantum jam, sending love, tabungan semesta, itu akan berbuah itu. Entah di 2 minggu, entah di sebulan, entah di 2 bulan, entah di sampai dengan 6 bulan, itu pasti berbuah. Yeah. Tapi lepasin hasilnya kamu gak usah ikut-ikut. Nah, kunci keberhasilan banyak teman-teman dari yang 2.000 orang ini, kan aku bikin research nih akhirnya Mas Hendra. Bikin research dan aku lagi ngelihat polanya apa sih sampai mereka berhasil. Apa coba Mas Hendra? Apa tuh? Pasrah, melepas. Lepasin, terima. Jadi ini nih aku lihat pola nih ya, dari 2.000 orang ini ya yang pernah menyentuh Abundant Revolution, itu kuncinya itu pertama adalah penerimaan. Terima dulu semua. Kamu pernah dibully, kamu pernah ditinggal bapak, kamu pernah dipukul bapak kamu poligami. Terima semua kisah hidup kamu, terima semua, lalu pasrah, ikhlas menerima ini semua. Lalu kalau ada hal yang mengganjal, alirin aja keselnya, nggak usah dipegangin gitu. Alirin semua. Lalu kalau kamu punya goal, ya udah quantum jamming, tapi hasilnya itu bukan di wilayah kita. Wilayah kita adalah wilayah yang 5 tadi itu. Sadar nafas syukur, rilis, quantum jam, sending love, tabungan semesta, itu area kita. Tapi hasilnya lepasin. Hasilnya bukan area kita, hasilnya itu otoritas semesta. Otoritas Allah, otoritas semesta. Kenapa? Karena Allah dan semesta punya sistem kerja sendiri yang nggak bisa kita atur. Nggak bisa kita atur, Mas. Nggak bisa. Pada saat kemarin contoh ya, ngaji Rosok kena problem di hack, kita nggak bisa ngatur-ngatur loh. Terjadi ya begitu aja. Jadi ada sesuatu hal yang di dalam realita kehidupan itu ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol sama sekali, nggak bisa. Jadi wilayah hasil bukan wilayah kita, makanya lepasin aja. Iya. Kita ini hanya dipakai sama Tuhan ya Teh ya.
hanya dipakai sama Allah. Cuman kadang kita ini ngaku bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, dan itu memang hadirnya Teh Feby memberikan alarm, memberikan rem, itu bukan kamu gitu kan ibaratnya. Iya. Dan soal keberlimpahan, aku jadi teringat deh di buku Lautan Keberlimpahan yang sempat Teh Feby rekomendasikan ya di Mas Riko itu Mas kan Riko, keren. ada kalimat apa? Lepaskan pedal rem keberlimpahan itu. Jadi selama ini tuh kita injek sendiri gitu. Kita yang Remnya. sudah berlimpah tapi kita rem sendiri. Itu kan bagus ya. Kalimat itu untuk kemudian menyadarkan kita, oh iya ya. Selama ini aku rem sendiri. Andai kata kemudian kita udah gitu kan ibaratnya ya udah kita udah berlimpah dengan sendirinya gitu. Ya enggak Teh? Iya, betul. Udah bawaan dari sebelum kita lahir Bener. tuh default pabriknya itu udah Default pabrik. hak berkelimpahan. Kalau kata handphone, Mas, kayak handphone ini nih Android S nih, seri S, semuanya udah dimasukin di sini, semuanya udah ada. Ya. Semuanya udah ada. Masalahnya kita belum aktifasiin untuk frekuensi resonansinya disamain. Semuanya Iya. default pabriknya itu udah berkelimpahan. Jadi ada satu hal yang perenungan buat kita, dan harusnya kita itu punya keyakinan bahwa keberlimpahan ini memang benar adanya, dan ini adalah haknya kamu semua, dan untuk itu kamu bisa rasakan dan alami. Jadi terbukalah teman-teman untuk mengetahui sebuah fakta bahwa kamu udah berkelimpahan. Di titik itu bersyukurlah ini sudah tersedia, dan lakukanlah versi kamu, tapi hasilnya lepasin aja. Oke. Baik Teh. Sebelum nanti di akhir aku akan bacakan salah satu tulisan yang menarik di buku Divine Matrix karya Greg Braden gitu ya. Judulnya itu Emptiness Dancing. Oh itu pokoknya nanti Teh Feby banget lah ya. Ilmu Abundant Revolution banget yang ada di situ, nanti coba di breakdown. Aku pengen kita geser ke sahabat-sahabat kita yang luar biasa. Teh Feby bisa tunjuk satu temen mungkin siapa dulu yang ingin dielaborasi pengalamannya setelah join privat, setelah join kelas batch Abundant Revolution. Kira-kira siapa dulu Teh? Monggo. Mbak Uli. Oke, Mbak Uli. Mbak Uli adalah sosok wanita yang honestly aku appreciate luar biasa sama dia. Oke. Mbak Uli ini oke. ikut kelas private karena waktu itu ada support dari Mbak Lisa. Ingat Mbak Lisa Surabaya? Oh, Lisa Kai. Iya. Ya, dia disupport sama Mbak Lisa. Jadi Mbak Uli ini adalah potret dari perempuan Indonesia yang sepertinya hampir kebanyakan semua perempuan ada di posisi Mbak Uli. Karena satu saat aku pernah ada di WhatsApp Mas sama salah satu peserta, Teh Feby yang testimoni jangan yang udah keren-keren dong, jangan yang pengusaha, jangan yang udah keren-keren. Ada nggak yang ibu rumah tangga biasa yang nggak punya pekerjaan, yang sedih, yang melo, yang bingung akan hidupnya dan masa depan keluarganya, yang nggak ada rumah dan nggak ada penghasilan cukup gitu. Dan itu adalah gambaran perjuangan dari Mbak Uli. Aku review sedikit ya. Pada saat pertama kali Mbak Uli direkomendasikan sama Mbak Lisa untuk Surabaya kan ya? Iya, jadi kan aku memang membiasakan untuk tabungan semesta ya. Ada kebaikan yang dilakukan untuk kebaikan teman-teman lah ya. ini gitu ya, support teman-teman. Mbak Lisa bilang ke saya, aku mau ngasih private buat Mbak Uli gitu. Tapi sebelumnya Mbak Uli itu udah ada di kelas Abundant in You yang sebelum ngaji Roso ada, Mas. Jadi sebelum ngaji Roso ada itu kan aku punya grup belajar namanya Abundant in You, yang semua kelas masuknya itu ada yang sakit kanker, ada yang segala macam, dan berbayarnya itu donasi ke anak-anak yatim uangnya. Iya. Jadi memang ada beberapa yang tidak ada angka gitulah istilahnya. Nah, Mbak Uli ini masuk ikut kelas, dan situasinya itu adalah hampir kebanyakan dari perempuan-perempuan Indonesia merasakan situasinya adalah dia tinggal sama mertua waktu itu, dan belum ada rumah. Waktu itu pasangan Mbak Uli juga belum ada pekerjaan yang ideal. Situasinya bagasi emosinya itu cukup penuh.
dilihat cukup penuh karena dia istilahnya mengekspresikan situasi yang nggak enak itu dengan marah-marah sama anak, nggak nyaman ngurus itu semua, jadi kayak pelampiasannya tuh ke anak gitu. Nah, ada satu sisi yang menarik gitu dari Mbak Uli yang aku sangat salut. Mbak Uli ngomong sama aku, sebenarnya apakah aku ini anak yang bawa sial ya Teh? Kenapa kalau aku di sini terus aku dibilang bahwa aku tidak membawa keberuntungan dalam satu rumah, atau aku dikatakan membawa sial, bahwa kenapa ya keluarga aku dan orang-orang di dekat aku ini kok kayak menghakimi atau sesuatu hal itu. Jadi itu semua adalah gambaran dalemannya sendiri kan yang memancar jadi realita. Lalu aku mulai cerita bahwa start pertama sadar nafas syukur dulu. Dari mulailah Mbak Uli waktu itu sadar nafas syukur, karena kebangkitan pertama ketika kita nggak punya apa-apa, at least rumah, pemasukan, kan di sisi Mbak Uli ini berat ya untuk sudah menikah punya anak lalu tinggal di mertua, sementara kondisi ekonomi dari lingkaran kecilnya nggak mensupport, itu kan jadi beban banget gitu. Nah, situasi itu awalnya harus dari mana memperbaiki sadar nafas syukur. Nah, gambaran itu yang aku amazed banget, karena dari nol dan minus, sekarang kejadiannya adalah dia sudah membangun dan punya rumah sendiri. Dan sekarang dia lagi membuat perkebunan 1 hektar untuk kentang, 1 hektar buat tanaman lain, dan sekarang dia udah bisa senyum, udah jarang marah sama anak, udah bahagia terus, happy terus, berterima kasih sama kehidupan ini. Jadi yang paling penting itu adalah dari ngaji Rasul, menyambungkan semua teman-teman bertemu di materi siapakah dirimu, kamu tahu hukum semestanya. Di situ keindahannya adalah ketika seseorang itu merasa bahwa ngapain sih aku hidup kok hanya untuk menderita? Kenapa sih aku kok hidup tapi kok aku menderita? Kenapa aku hidup tapi kok aku susah? Kenapa aku hidup kok aku dibully gitu loh, diomongin, disakitin, semua tuh nggak bahagia, kenapa gitu? Jawabannya tuh semua udah di Abundant Revolution, karena pancaran di dalam itulah yang diberikan. Ketika diperkenalkan kamu sebenarnya ini diri kamu yang sudah tanpa batas dan berpisahan, dan kamu sebenarnya adalah bisa merubah itu semua dengan bersyukur. Kamu tahu dulu sistem kerja semestanya, ada cermin semesta, ada law of projection, ada law of assumption. Jadi aku bilang sama Mbak Uli waktu itu, apa ya, kok hidup aku kayak gini? Aku bilang, apa yang kamu asumsikan itu yang terjadi. Iya, tapi kenyataannya keluargaku kurang baik sama aku. Coba ganti asumsinya. Ibu kamu baik, mertua kamu baik, mertua kamu sayang sama kamu. Asumsi kamu itu yang akan terjadi. Dan aku luar biasanya Mbak Uli mempraktekkan itu, dan sekarang silakan Mbak Uli cerita. Iya. Jadi tadi kan Teh Feby udah memberikan resume gitu ya tentang perjalanan dari Mbak Uli, seorang ibu rumah tangga, biar nggak pengusaha terus, biar nggak ber-MM terus yang dihadirkan oleh testimoni kita gitu ya. Mungkin teman-teman akan bertanya secara lebih spesifik bagaimana caranya Mbak Uli bangkit itu secara detail itu seperti apa? Kok tiba-tiba bisa punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, dan bisa menjadi seorang Uli yang baru gitu, terlahir lagi seorang Uli yang baru, mengalami kelahiran yang kedua, itu secara detail gimana gitu Mbak Uli? Silahkan Mbak. Iya Mas, makasih. Awalnya sih berat ya mengucap syukur gitu kan, apalagi banyak traumanya, banyak ya batinnya nggak enak gitu. Tiba-tiba kan walaupun saya praktek mengucap syukur walaupun rasanya nggak enak gitu kan. Terus setelah itu rilis setiap emosi saya yang ada, saya rilis gitu. Nah, walaupun keadaan saya nggak enak, saya rilis. Memang sih awalnya sih gimana ya dibilang nggak ada perubahan, terus saya menghakimi, pokoknya emosi-emosi dalam pikiran itu keluar semua. Saya down, sempat sih 2 minggu saya down gitu kan, mengalami melihat situasi saya sekarang waktu dulu. Nah, tapi saya sadarnya itu
saya ingin mengubah hidup saya, kok saya nggak mau praktek lagi, kapan saya harus berubah gitu, saya niatin. Jadi terus praktek, saya jumpa lagi sama TPB kasih langkah-langkah yang seperti yang di apa itu di grup Abundance Revolution. Kemudian saya praktek lagi. Nah setelah saya rajin prakteknya selama sebulan, langsung ada hasilnya gitu, Mas. Intinya sih kita praktek, rilis terus gitu. Ya, itu proses hasilnya itu gimana, bisa diceritakan Mbak Uli? Tiba-tiba gimana gitu? Sesudahnya Mbak, sebelumnya nggak punya apa, sesudahnya jadi gimana? Sebelumnya situ kan suami kan pengangguran, saya nggak punya pekerjaan, hutang ada di mana-mana gitu. Jadi segala sesuatunya itu orang di sekitar saya, orang tua, mertua, dan saudara-saudara tuh menghina, istilahnya menghakimi gitu. Kayaknya aku tuh nggak becus jadi orang gitu kan. Suami juga nggak becus gitu. Kita udah usaha selalu gagal gitu. Jadi waktu kita nggak punya apa-apa itu kita numpang. Nah waktu numpang ya kita harus sesuai dengan mereka yang mau harus kerja keras ya di rumah, tetapi tidak ada hasil gitu, dan banyak bagasi emosi-emosi yang nggak enak. Nah pada waktu itu, waktu saya dikenalkan Kak Liza bilang bahwa tidak harus seperti itu kita bisa bahagia gitu. Ada satu teknik dan dia kenalkan sama TPB. Nah pada waktu TPB kasih tahu, saya coba praktek, benar nggak sih? Kita awalnya sih Uli ragu kan. Emang yang kita tahu dari dulu, yang orang tua kasih tahu, kalau kita kerja keras baru kita punya uang. Ternyata ini enggak. Kak Lisa bilang sebenarnya kalau kita bahagia, kita ada rasa bahagia, kita bisa menghasilkan uang. Lah dari mana gitu kan? Terus ya udah kamu konsultasi dulu sama TPB gitu. Jadi TPB jelasin secara sedona method ya, releasing awalnya gitu. Nah dia jelasin ternyata tanpa kerja keras juga. TPB selalu bilang, aku tuh Uli pernah dalam posisi kamu, aku juga ibu rumah tangga dan tidak punya pekerjaan, tapi saya bisa loh menghasilkan uang. Uli pasti bisa gitu. Lah saya kan bingung, pada awalnya tuh bingung, katanya ternyata setelah TPB jelaskan di vibrasi bingung itu vibrasi rendah gitu. Jadi dirilis aja Uli, rilis aja 9 rasa emosi dasarnya, rilis aja dulu gitu. Pertama ucap syukur, dirilis terus gitu. Setelah rilis ternyata tiba-tiba ya saya nggak ngamuk lagi lihat anak walaupun banyak tingkah gitu. Loh kok aneh gitu ya, saya tuh merasa heran juga. Nah setelah rilis praktek lagi, rilis ada juga perasaan yang nggak enak, saya kadang nggak bisa rilis gitu. Jadi saya diam. Terus tiba-tiba konsultasi lagi dengan TPB, konsultasi dengan Kak Lisa juga kan. Nah pada waktu itu juga praktek tiba-tiba ya suami ditawarkan bangun rumah sama mertua, tiba-tiba ditawarkan untuk usaha modal kentang gitu, untuk bertani gitu. Jadi saya heran, loh kok aneh ya gitu. Awal-awalnya tuh Uli kaget ya, nggak percaya. Nah nggak percaya, bimbang, ragu gitu, Uli rilis lagi perasaan itu gitu loh. Rasa itu saya rilis lagi gitu. Nah ternyata ya kok ajaib banget ya gini gitu. Awalnya tuh nanti aku diiniin lah, nanti kan pikiran negatif itu muncul gitu, Uli rilis lagi gitu. Nah baru disadar ternyata ya tanpa kerja keras juga ya Uli dapat berkelimpahan. Nah secara Uli nggak punya penghasilan, BPJS kan harus berbayar tuh. Setelah Uli ikut grup atau ikut Abundance Revolution, Uli selalu dapat uang jajan gitu. Ya pokoknya dari siapa aja gitu, Uli bisa bayar BPJS Uli walaupun nggak kerja gitu, walaupun di rumah mama gitu. Anak-anak juga kan dapat uang jajan, entah siapa yang ngasih juga Uli nggak ngerti gitu. Tiba-tiba kemarin tuh ya 2 minggu yang lalu teman Uli datang dari Australia, dia tawarin jalan-jalan gitu. Uli tinggal di hotel ya namanya juga Uli nggak punya uang ya, tiba-tiba Uli dikasih nginap hotel itu 1 hari 1 jutaan, makan enak gitu kan. Uli rasa enak banget gitu, terus dikasih jajan hampir 1 juta gitu. Lah kok enak banget ini hidup gitu. Kemarin drastis ya Mbak ya, perbedaannya drastis dari yang dulu ya. Tapi iya, Uli nggak ingat lagi kan, karena terlalu sedih waktu itu dulu ya. Sekarang udah happy apa ya, jadi agak-agak lupa gitu. Sekarang bawaannya seneng terus.
Iya. Mbak Lisa, ngomong-ngomong Mbak Lisa ya, makasih ya Mbak Lisa ya udah ngenalin Mbak Luar Uli. biasa bisa membangkitkan hidup satu teman. Iya. Iya. Mudah-mudahan jadi tradisi terus ya Teh ya, yang sudah berhasil. Terus kemudian mentransformasikan itu, mengenalkan ke Abundant Revolution, ini banyak teman-teman tertolong. Betul Mas Gitu. Hendra. Itulah kebudayaan baru yang lagi kita mau Yes. pupuk, Mas. Dan itu kan kebudayaan asli Indonesia sebenarnya. Gotong royong ya Teh ya. Iya betul. Iya, besok Itu amazing banget deh. Mbak Uli Oh, sekarang iya. tuh punya perkebunan 1 hektar, kentang 1 hektar, sayuran, Mas. Iya. Nggak bisa, jadi kan waktu kemarin kan Uli nggak punya uang sama sekali kan. Uli itu doa juga, rilis juga kan. Kalau kita doa ada berarti ada kuat, ada gimana, tiba-tiba kan suami telepon gini loh, mertua itu mama bilang nanti usaha tanah kita, tanahnya yang di sana itu diolah lah. Dari mana uang gitu kan? Terus dibilang nggak apa-apa, dibayarin semua katanya gitu, dibukalah lahan 4 hektar segitu kan. Terus nanti uangnya gimana? Ya nggak apa-apa, dimodalin gitu. Terus nanti langsung dibangun aja rumah gitu, dibilang. Lah dari mana? Ya dibangun, ya nggak apa-apa, kita tinggal tenang nikmatin aja katanya gitu kemarin. Waktu 1 bulan yang lalu ya. Terus Uli, keren banget ini gitu mikirnya. Iya, keren. Dia kan nyata, Mas Hendra. Tapi kan kenapa ya teman-teman di Abundant Revolution begitu mudahnya, banyak sekali yang testimoni. Memang salah satunya menurutku loh ya, salah satu cara untuk kemudian menanamkan program-program baru di subconscious kita itu kan salah satunya lewat yang namanya figur otoritas. Nah, hadirnya Teh Feby inilah, sosok Teh Feby ini sangat ngebantu teman-teman kan, sehingga tidak sedikit teman-teman di Abundant Revolution alumni itu langsung teringat Teh Feby. Itu bukti bahwa Teh Feby udah menjadi figur otoritas. Belum lagi yang namanya repetisi, ya kan, sending love diulang-ulang, nafas syukur diulang-ulang, ya tembus lah. Rasnya jadi ketembus gitu ya. Ini yang mungkin tembus ya, critical area-nya ketembus gitu. Iya, makanya pokoknya paket komplit lah. Bersyukur lah ya, alhamdulillah, seneng banget dengar cerita dari Mbak Uli, dan mungkin nanti selain Mbak Uli ada juga sahabat-sahabat yang lain, dan teman-teman yang di YouTube bisa dilihat aja wajahnya Mbak Uli sekarang, wajah penuh penderitaan atau kebahagiaan gitu, silahkan dinilai sendiri. Keren ya Allah, keren banget. Allah, manis. Iya. Oke, Mbak Uli, thank you ya sudah berbagi di Ngaji Roso ya Mbak Uli ya, makasih ya. Makasih juga Mas. Iya, aku sekarang pengen geser ke siapa Teh Feby kita? Om Gun Teh? Om Gun ya? Oke. Bu Medi dulu deh, Bu Medi dulu. Bu Medi, baik. Dia manifestnya juga baik, Bu Medi dulu. Dia tinggal di Papua, Mas Hendra, Papua Barat. Halo Papua. Oke, baik. Iya, dan Bu Medi manifestasinya keren sih, maksudnya tentang kesehatan ya, dari gula darahnya itu 500, lalu turun jadi 400, sadar nafas syukur lagi jadi 200 gitu. Terus sebentar lagi jadi 100-an ya. Jadi saya cerita. Baik, kita langsung akan mendengarkan sahabat semuanya dari saudara kita, keluarga Abundant Revolution ya, Bu Medi. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita bisa ketemu offline ya Bu ya. Amin. Ini yang terdekat di Jakarta teman-teman. Jadi nanti sekitar pertengahan bulan kita bakal ada sesi silaturahmi alumni Abundant Revolution se-Indonesia gitu ya, se-Nusantara gitu ya. Jadi nanti teman-teman wajib hadir tuh ya, kita ketemu langsung ya. Dan itu juga mungkin bisa menjadi kesempatan yang langka bagi sahabat semuanya untuk sharing project, sharing bisnis ya, nebeng hokinya, keberhasilannya teman-teman yang lain gitu. Kamu punya bisnis apa? Kita bisa memanfaatkan circle vibes yang positif itu supaya kemudian kita menjadi lebih bertumbuh lagi ya Teh ya. Asik Teh itu, serius ya. Bakal menarik. Monggo
Bu Medi untuk bercerita tentang pengalamannya ikut Abundant Revolution buat sahabat-sahabat di Ngaji Roso. Silakan Bu. Terima kasih ya Teh Febi dan teman-teman. Senang sekali bisa bareng satu Zoom dengan Teh Febi gitu. Saya mau cerita dulu ya awal aku ikut ini. Jadi sebenarnya aku sudah mempraktekkan Abundance Revolution ini sebelum aku ikut trainingnya Teh Febi. Jadi diperkenalkan teman, waktu aku praktekin ada satu yang berhasil gitu ya, yang energinya terjadi gitu. Dan aku bilang ke temanku gitu, aduh aku sending love semalam gitu, dan aku yakin dia akan nelpon saya gitu. Ceritanya lagi ada sedikit problem gitu ya. Dan ditelepon besoknya gitu, padahal udah hilang kontak sama sekali gitu. Nah, aku pingin cerita juga yang baru terjadi ini tanggal 7 April ya. Aku memang penderita diabetes sejak tahun 2012 ya, dan sudah banyak dampak ke penyakit-penyakit yang lain. Yang pertama glukoma, mataku sempat hampir tidak melihat, tapi aku terapi bisa. Kemudian telinga sebelah kiri udah pernah hilang sama sekali, tidak bisa mendengar gitu. Tapi ceritanya aku sudah berbagai cara ya untuk menyembuhkan untuk diabetes ini. Jatuh bangun memang aku pertama kali dengan gula tinggi waktu itu 512 ya, 400-an. Nah, dalam proses penyembuhan itu aku udah mulai gulaku tidak tinggi-tinggi seperti itu. Tapi kejadian kemarin itu 7 April ada kesalahan mungkin ya di makanan memang yang nggak normal juga. Tiba-tiba itu aku merasa bahwa kepalaku itu kayak kabut gitu ya. Kemudian mataku juga pokoknya pusing banget gitu. Aku udah lama tidak cek gula darah karena memang sengaja untuk supaya tidak selalu tertekan dengan tinggi-tinggi gula darah gitu ya. Dan itu tiba-tiba, dan aku tes, ya ampun 587. Udah malamnya memang aku minum obat sekali, ya yang sudah lama juga aku tinggalkan gitu ya obat. Pagi aku tes 400 sekian, masih sangat tinggi. Dan itu kalau berdiri tuh kayak rasa mau jatuh gitu. Nah di pagi itu aku nggak minum obat, itu obat cuma sekali aja malam. Kemudian aku praktekkan yang nafas syukur gitu ya. Yang pertama aku lakukan itu 227. Dan aku banyak merasakan manfaat dari situ, Teh Febi. Baru aku ingat bahwa aku butuh orang gitu untuk membantu dari sisi energi. Aku ingat Teh Febi. Aku WA Teh Febi, gulaku tinggi. Aku tuh berdiri kayak mau jatuh gitu. Aku cuma bilang bantu aku ya Teh Febi. Baru Teh Febi tanya, lokasinya di mana, lokasi tinggal. Aku bilang aku di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Teh Febi itu nggak sejam loh. Waktu aku WA itu aku lagi tidur berbaring karena nggak mampu bangun. Aku nafas syukur terus 227. Kemudian tiba-tiba aku berpikir aku akan cek gula darahku. Turun 200, itu 587, kemudian 400 sekian, 259. Yang pengalaman aku pernah gula darahku 400 sekian, masuk rumah sakit, dikasih obat, itu 4-5 hari itu baru dia turun 300-an. Ini paginya aku tanpa obat, tapi turun 259. Maka aku WA Teh Febi sama Mbak Manda ya. Iya, Mbak Manda. Iya, gulaku turun 259. Maka aku lanjut terus gitu dengan nafas syukur 227 gitu. Dan 227 itu TVB bener-bener itu apa ya, praktek cara yang mudah dan cepat. Aku bekerja dengan cukup banyak tantangannya dan risiko.
kadang itu dapat WA atau informasi yang bikin rusak begitu ya energi positifnya. Tapi itu ada cara yang gampang. Aku 227 dulu gitu. 227 dulu, kemudian nafas syukur. Kita nggak terpengaruh dengan informasi buruk, dengan WA yang bikin kita bad mood, itu enggak. Dan ini sangat membantu. Bayangkan ya, TVB dan teman-teman, aku dengan sakit seperti ini dan tetap bekerja kan, dan pekerjaanku banyak sekali menggunakan pikiran, otak. Sementara penyakit itu banyak itu dia merusak di bagian otak. Jadi kalau biasanya kalau aku udah dapat informasi atau situasi yang tidak oke, itu langsung cepet sekali dia langsung kerasa seperti stres penuh dan nggak bisa lanjut untuk ngerjakan dengan baik. Tapi kalau ini aku dapat caranya. Jadi kalau ada hal-hal entah WA, entah informasi, entah pekerjaan kita mendapat tantangan gitu, aku buat itu aja dulu. Dan seharian aku bisa bekerja dengan tenang, dan rasa stres itu nggak ada gitu di kepala. Dan kalau juga aku menerima ya kayak pekerjaanku sebenarnya penuh tantangan atau aku merasa misalnya berat, tapi dengan cara ini aku merasa kan kita berkelimpahan ya, tak terbatas gitu. Pekerjaan ini hanya kecil gitu, ya. Dan akhirnya aku bisa bekerja dengan riang begitu dan bisa ringan gitu menyelesaikan pekerjaan. Luar biasa, terima kasih banget ya. Tuh, Bu Meidi, mantap. TVB, apa moral story yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapat dari cerita inspiratif dari Bu Meidi ini? Kira-kira buat sahabat-sahabat apa teh? Ya, walaupun tubuh sakit gitu ya, walaupun tubuh ada degenerasi atau penurunan fungsi karena usia, kan biasanya diabetes itu kebanyakan karena usia. Tapi tahu nggak teman-teman, bahwa sejatinya kita itu bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi. Dan ketika di bab 1 teman-teman semua diceritakan, terbukalah pada sebuah kemungkinan bahwa inilah sesungguhnya kamu. Yang sesungguhnya kita itu percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan, itulah yang jadi bikin kuat, Mas Hendra. Ketika tubuh sakit kan ada yang tanpa batas menyelimuti yang sakit itu, akhirnya transparan, sehat. Ada satu hal yang berbeda, Mas Hendra, antara teman-teman Abundant Revolution dan yang lain gitu istilahnya. Apa yang berbeda? Di Abundant Revolution itu benar-benar pelan-pelan kita sampaikan, saat ini semuanya udah ada, udah tersedia. Kesehatanmu, uangmu, rumahmu, pasanganmu, jodohmu, sudah ada gitu. Begitupun untuk Bu Meidi. Kesehatan Bu Meidi itu udah tersedia, tapi sabar dalam proses, karena butuh pelan-pelan merubah habit gitu. Jadi ada ketenangan gitu, dan ketenangan inilah yang langgeng. Selain ketenangan ini yang langgeng, yang bikin kuat adalah kekeluargaan kita semua nih di batch 1, 2, 3 sampai dengan 10 kan ini satu keluarga yang saling support gitu di dalam WhatsApp group, dan aku pun bisa mereka WhatsApp gitu istilahnya. Mungkin yang menjadi saling melengkapi satu sama lain. Itu yang menjadi pembeda gitu ya. Jadi peserta bisa langsung WhatsApp ke TVB, ke Mbak Manda, ke Kang Hendar, ke Mbak Farida gitu ya. Jadi teman-teman merasa tidak sendiri gitu kurang lebihnya teh ya. Ya. Oke, dan sahabat-sahabat, informasi batch 12 nanti di 1 Mei teman-teman bisa join. Udah ada 70-an, 60-70-an yang terdaftar. Terus tanggal 2-nya Zoom spesial ya, yang 369.000 itu silakan teman-teman nanti join. Teh, aku tadi kan waktu TVB ngobrol sama kita dengerin siapa Mbak Uli, aku jadi teringat gini ya.
kadang kan sekarang banyak kan di podcast itu ditampilin bagaimana seorang ibu, seorang ayah mendidik putra putrinya, ketika kemudian putra putrinya itu menginginkan sesuatu itu disuruh melakukan tindakan-tindakan tertentu dulu gitu, untuk kemudian baru mendapatkan hadiah gitu. Nah, menurut Teh Feby ya kan, ini kira-kira sama dengan menanamkan sebuah program bahwa kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus melakukan tindakan ini itu. Nah, proses pendidikan ke anak yang seperti ini ketika kemudian diselaraskan dengan ilmu Abundant Revolution, menurut Teh Feby gimana ya? Aku jadi penasaran gitu. Aku sedikit berbeda sih dari cara mendidik anak gitu. Jadi dari mulai sekarang Al itu umur 2 tahun setengah, Adam itu 6 menuju 7, Rara itu 10. Itu dari awal aku diceritain siapa diri dia berkelimpahan, itu udah aku ceritain. Jadi selalu kalau ada apa-apa, kamu yang berkelimpahan, kamu pasti bisa. Kalaupun aku larang, nggak sekarang ya nak, quantum jamin dulu gitu. Jadi kalau aku nggak sekarangnya tuh bukan kamu harus begini begitu, nggak gitu. Kamu quantum jamin dulu ya nak gitu. Jadi kalaupun misalnya mau ngegeser waktunya gitu ya, karena misalnya dia harus beli ini misalnya gitu. Bahkan Rara, anakku yang umur 10 tahun itu dia kelas 3 SD ya. Dia itu pulang sekolah tuh lalu lari itu nyamperin aku, ibu rilisting aku dong bu, rilis. Kenapa sayang? Aku nggak bisa matematika katanya gitu. Jadi kamu rasanya apa nggak bisa matematika? Cemas, khawatir. Oke, terus aku bantu dia rilis, rasain cemasnya, khawatirnya, izinkan mengalir, boleh nggak dilepas? Apa Rara mau pengen terus? Mau dilepas ibu, kapan dilepasnya? Sekarang, udah lepasin ya soal hasilnya. Lalu bu, satu lagi bu, rilis apa? Aku berantem sama temen aku, sama sahabat aku. Ya udah, quantum jamin aja, kalian berdamai. Quantum jamin sama dia kan. Buat video dalam pikiran, merem terus dibikin video. Udah bu, udah selesai. Boleh nggak dilepas? Kataku boleh. Kata dia, mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang udah. 2 hari kemudian dia balik lagi cerita sama aku. Udah ngasih coklat sama aku. Jadi Rara sekarang tuh udah punya kebiasaan kalau apa-apa tuh bu, rilis aku dong. Nular sama Adam yang 7 tahun. Adam yang 7 tahun tuh ketika kita jalan pergi keluar kota, dia kesel kan. Lalu dia mepet aku, bu, aku kesel, bu, rilisin dong gitu. Kayak gitu kata aku. Nah, kamu tahu dari mana? Aku kan pikir, aku bilang nggak apa-apa bu, aku juga dengar teteh kayak gitu. Atau kalau misalnya kita mau pergi ke satu tempat yang sekiranya papanya nggak cocok nih jadwalnya. Papanya kan masih kerja dan harus nyocokin jadwal kan sama suamiku. Tapi kita mau di tanggal itu pergi. Aku biasanya minta gini, Rara, Adam, kita quantum jam yuk untuk nginep di hotel itu di tanggal segitu gitu. Yuk quantum jam yuk. Iya bu, mau quantum jam. Adam quantum jam. Adam merem. Udah bu. Gimana Adam? Ada gambarnya? Ada. Udah bu, aku udah berenang di sana. Asik bu gitu. Gitu. Jadi dari umur sekian tuh aku udah nyeritain yang ringan-ringan aja sih nyeritainnya. Tapi dari situ aku lihat mereka cepet nyerapnya, karena kalau bagi anak kecil itu kan nggak ada bagasi emosi mas. Jadi rada cepet. Iya. Jadi itu ilmu parenting yang sangat istimewa yang harus kita kampanyekan gitu ya ke seluruh ayah dan ibu se-Nusantara gitu, supaya kemudian hidup anak-anak kita itu lebih mudah, lebih berlimpah daripada kedua orang tuanya gitu. Gak perlu sulit-sulit karena kemudian udah dikasih bekal gitu ya bagi mereka sejak dini gitu. Jadi sekali lagi pertanyaan ini penting gitu ya, supaya kemudian kita tidak memberikan program bahwa ketika pengen sesuatu tuh harus melakukan effort yang keras gitu ya, berdarah-darah gitu ya. Karena dari awal kita udah berlimpah, jadi itu yang ditanamkan oleh Teh Feby kepada anak-anak, itu fondasi dasar ya Teh ya, fondasi dasar yang mudah-mudahan nanti akan bisa menjadi tongkat bagi anak-anak itu untuk membelah
gelapnya samudera kehidupan gitu kira-kira ya Teh ya. Oke. Nah, aku sekarang dari Bu Medi. Terima kasih ya Bu Medi sudah berbagi di Ngaji Roso ya. Sekarang aku pengen geser ke Mbak Indah atau Om Gun? Teh Febi yang pilih. Om Gun boleh? Om Gun, halo Om Gun. Silakan open mic. Di open mic dulu. Om Gun open mic dulu Om Gun. Oke. Iya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Silakan mulai bercerita Om. Teh Febi masih ingat nggak sama aku bed 6? Ingat aku bed 6. Aku pernah bertanya sesuatu pokoknya. Kalau memang ingat aku bertanya apa? Aduh, apa ya? 2000 peserta nih masalahnya Gun. Masalah riba. Apa ya? Bertanya sama Teh Febi masalah riba di akhir. Ah ya. Nah, Iya. Ya. Oke, aku mau bercerita sama teman-teman yang bertumbuh bareng-bareng. Sebelum ikut kelas TVB itu dulu sangat emosian, suka marah-marah, nggak bisa ngontrol emosi, pokoknya ketrigger sedikit aja marah-marah gitu. Sekarang 360 derajat kebalikannya. Sama istriku, kenapa ini gitu, pagi-pagi ketawa katanya, apanya yang lucu katanya. Udah dicuci Sampai bingung sendiri. Kamu kenapa pagi-pagi ketawa Gun? Iya, biasanya kan nggak pernah ketawa ngelihat istri. Terus setiap melihat istri sekarang aku tersenyum, ketawa gitu. Istriku jadi heran, kenapa ada yang lucu ya katanya. Terus alhamdulillah tokoku semakin rame. Kemarin aku testing tak kirim ke Mbak Farida kalau nggak salah ya, video rekamannya. Ya. Sampai berjubel-jubel, alhamdulillah. Keren. Waktu puasa. Kamu ngapain aja? Sending love, ada nafas syukur, quantum jam. Iya, aku copy paste Febi, bikin buku, ada 3 juga. Iya. Dan praktek. Yang paling penting itu praktek sama belajar. Praktek dan mau belajar. Dan alhamdulillah. Belajar ala kamu kayak gimana Gun? Belajar ala kamu kayak gimana? Aku belajar pertama itu mengendalikan emosi, belajar sabar. Dari hal-hal yang kecil aja. Contoh aku mau cerita ya. Pagi-pagi itu mau buka toko, di depan toko itu ada kencing kambing, ada telek kambing. Nah, ya otomatis ke-trigger lah ya, ke-trigger gitu. Terus langsung tak cek di CCTV. Nah, ternyata itu jam 6 pagi itu ada orang COD-an kambing di depan tokoku. Nah, itu kalau dulu aku udah marah-marah, udah pokoknya wis keluar kata-kata yang enggak karu-karuan lah pokoknya. Udah tak share atau mana kalau sebelum ikut kelas FFB ya. Nah, alhamdulillah itu aku bisa mengendalikan semua itu dan tidak marah sama sekali. Akhirnya emang tenang, damai, lebih bahagia ketika kita bisa mengendalikan itu semua. Dan tidak looping lagi dan tidak akan terjadi lagi sampai sekarang hal-hal yang itu ketika kita menerima. Padahal sebelum-belumnya ada orang yang bawa apa itu mobil berhenti nguras ayam itu kayak teleknya ayam di depan kayak lah macam-macam lah sebelumnya. Oke, jadi prinsipnya Om Gun ini tadinya dia pemarah banget gitu ya.
dikit-dikit emosi, gampang ke trigger, tapi setelah menerapkan ilmu di Badan Revolution mengalami perubahan yang fantastis gitu, dan tentu dengan kondisi perasaan yang berubah lebih stabil itu juga akan sangat berpengaruh terhadap potensi rezeki yang akan diterima ya Teh ya. Betul banget, sangat Mas, sangat. Oke. Dan alhamdulillah yang goal aku hutang lunas baru aja lunas, jaminannya insya Allah besok disuruh ngambil di bank. Ya. Ya, Karena justru alhamdulillah, utang ya. ini banyak banget Mas Hendra di kelas kita. Yang Gimana? goal yang pengen hutang lunas banyak Mas, hampir Ya. sorry ya, hampir 50% Mas. Dari Aduh. data yang aku punya itu hampir 50% Mas pada punya Betul, hutang. ya. Sampaikan. Hmm. Makanya Bapak nanya, kamu merasa gimana tentang riba? Ya, udah aku praktekin pokoknya. Jadi dari Om Gun kita dapat bukti lagi bahwa yang tadinya pemarah sekarang bisa lunak, jadi suka senyum, lebih bahagia, hutangnya lunas gitu ya. Dari Bu Uli dan Bu Medi kita juga belajar banyak hal, dan mungkin ke depan mudah-mudahan akan lahir Om Gun yang baru, Mbak Uli yang baru, Bu Medi yang baru gitu ya. Dan kita semuanya berharap ya Teh ya, di Badan Revolution teman-teman bisa mendorong teman-temannya yang lain yang dalam kondisi di titik fase terendah untuk yuk kita bangkit bareng-bareng, yuk kembali ke fitrah kita gitu ya Teh ya. Betul banget, aku sangat menyarankan nanti Om Gun pay it forward, bantu satu temen laki-laki yang lain yang masih punya utang. Mbak Uli juga sama, pay it forward, bantu minimal satu temen yang ditemenin gitu progresnya, yang mungkin ibu rumah tangga yang bingung mau kemana ya kalau ibu rumah tangga gitu. Begitupun Bu Medi yang mungkin ada temen lain yang punya sakit gula yang sama, Teman dibantu. siapa aja boleh langsung japri aja. Jadi teman-teman yang Oke. lagi sakit, teman-teman yang lagi dendam, emosi dan lain sebagainya, silakan terapkan point of view daripada keilmuan yang dibahas di Badan Revolution. Silakan teman-teman praktik ya, meskipun belum ikut kelas nggak apa-apa, praktik aja dan segera kabari kita jika ada perubahan. Itu juga menjadi kabar yang bahagia buat siapapun yang nonton di Ngaji Roso kali ini. Mas Hendra, saya pengen ngucapin banyak terima kasih sama Mas Hendra karena lewat Ngaji Roso saya tuh banyak belajar. Iya. Yang Mbak. awalnya itu kehidupan rumah tangga saya yang sangat yang tidak bisa diceritakan sepertinya. Waktu itu saya sempat cerita ke Bunda Feby itu, saya pernah minggat waktu itu Mas, sampai ke hotel. Udah saya minggat sekarang, saking nggak sanggupnya itu ngadepin suami saya yang seperti itu pokoknya lah. Tapi setelah saya itu kenyal Ngaji Roso, terus ikut kelasnya Bunda Feby yang pada awalnya saya itu minus ya, karena waktu itu saya habis kena tipu sekitar 10 juta lebih. Jadi uang di rekening itu habis. Jadi saya tuh minus waktu itu. Cuman saya memberanikan diri untuk ikut kelas karena kondisi rumah tangga yang seperti itu dan keadaan finansial yang minus. Akhirnya saya ikut kelas dan baru praktek 2 hari waktu itu, sadar nafas, terus ikhlas. Itu akhirnya yang pertama kali saya rasakan itu suami kan waktu itu masih berantem. Dia tuh keluar dari rumah, terus saya ingin pisah waktu itu ya Bunda. Saya pernah cerita waktu itu kan pernah mau cerai sama suami. Akhirnya saya sadar nafas syukur, saya pasrahkan semua pada Allah bahwa yang terbaik pasti akan terjadi. Pas keesokan harinya setelah suami saya itu minggat juga 2 hari, dia tiba-tiba pagi datang, waktu itu saya masak ya, tiba-tiba dia tuh meluk saya, bilang maaf dan ingin memperbaiki semuanya. Asik. Terus Ikut setelah seneng itu aku, ikut seneng saya Mbak. Iya.
setiap pagi itu Mas ya, suami saya tuh hanya tidur, dia memang tidak kerja. Yang kerja tuh saya. Awalnya saya tuh tidak punya tidak punya penghasilan sama sekali waktu itu. Saya nikah itu 2019. Nah, waktu itu saya masih belum punya kemahiran untuk menghasilkan uang lah. Dari situ saya belajar dan sampai mempunyai bisnis kue, tapi cuma di rumah aja, nggak buka toko, cuma lewat online aja. Nah, setelah itu saya bisa menghasilkan uang ya, cuman cukup dibuat untuk sehari-hari lah. Tidak seperti teman-teman yang ekspektakuler yang bisa menghasilkan uang yang puluhan bahkan miliar. Tapi melalui belajar dengan Bunda Feby ini, akhirnya saya bisa ikhlas menerima, tenang, tidak mudah emosi ke suami, walaupun suami ngapain aja udah. Saya tuh ikhlas, tidak marah. Dan hasilnya setelah saya tuh mulai ikhlas menerima semua keadaan yang awalnya tidak saya terima, suami ikutan baik. Makin lama dia itu makin sayang, terus tidak mudah minggat lagi. Biasanya kalau dia sudah nggak enak, berantem dikit, dia kabur seminggu, 1 bulan nggak pulang. Tapi setelah ini dia tidak pernah pergi sebentar, dia langsung pengen cepat-cepat pulang. Bantu masak, bantu nyuci, bantu jaga si kecil. Pokoknya makin slow. Jarang sekali dia tuh marah. Sekalipun dia marah, tapi cepat untuk baiknya. Terus waktu awal puasa, saya kan biasanya banyak orderan itu kue kering sama roti. Waktu itu kan di desa saya itu kalau musim-musim seperti ini kan musim tidak ada panen, jadi sepi gitu loh. Tapi waktu itu saya quantum jam, sadar nafas syukur, telepati, setelah itu saya lepaskan. Ternyata orderan saya itu melebihi yang saya harapkan. Sampai bahkan saya tuh nolak waktu itu karena sudah kelelahan, tidak mampu untuk menyelesaikan orderan yang banyak gitu. Jadi sampai sekarang pun Lebaran cuma libur 2 hari, sampai sekarang tuh terus orderan itu masuk terus ke saya itu tanpa saya itu promosi, Jadi saya memang tidak pernah di rumah itu nggak ada banner atau apa, tidak pernah ada yang seperti itu. Cuman saya tuh lewat online aja ke teman-teman. Terus teman-teman order kan di sana ada stiker yang disertakan nomor HP saya. Jadi nanti tiba-tiba orang tuh WA aja, nggak kenal WA aja, tiba-tiba order, nanti ada lagi yang order, nanti membawa lagi temannya, terus seperti itu. Jadi walaupun lewat HP, saya itu alhamdulillah sejak ikut kelas ini banyak keajaiban-keajaiban, terutama tenang dan tidak pernah merasa cemas. Yang awalnya saya itu selalu khawatir, gimana ya kalau nggak ada yang beli, gimana ya kalau sudah orang-orang itu pindah ke toko lain dan tidak membeli ke saya. Tapi saya tidak pernah khawatir dan selalu yakin kalau rezeki itu pasti sudah Allah yang ngatur, pasti datang ke saya gitu. Jadi itu yang bisa saya ceritakan ke teman-teman. Mungkin salah satunya gini lagi, saat saya itu merasa tidak mengerti dari penjelasan Bunda Feby, saya terus putar ulang-ulang. Setelah itu saya nyari lagi yang di Ngaji Roso, yang Bunda Feby, atau di Pak Wayan, atau di Kak Abu Merlu. Itu terus saya ulang-ulang setiap kali masak, setiap kali nyapu. Yang penting waktu itu tidak ada orang. Jadi saya terus belajar. Mungkin di waktu kemarin saya mendengarkan saat Bunda Feby atau yang lain menjelaskan itu, saya ada yang tidak paham. Tapi ketika saya mengulang, pasti ada satu kalimat atau 2 kalimat yang sebelumnya saya tidak mengerti, bisa saya mengerti. Jadi intinya buat teman-teman yang merasa belum paham,
itu sabar dalam proses. Itu saya selalu ingat kata Bunda Fembi, sabar indah dalam proses. Jadi saya selalu ingat itu. Jadi ketika saya tidak paham, saya bisa menghubungi Mbak Rosi yang di Banyuwangi, terus kemarin yang di Ngaji Roso Mbak Jana itu ya, sama Mas Indra itu saya juga hubungi, sama Bu Nuraini itu saya juga belajar dari mereka untuk rilis dan untuk melepaskan itu. Jadi kalau memang teman-teman tidak mengerti, bisa bertanya dengan teman-teman yang sudah. Itu tuh menarik tuh Mbak Indah, penting tuh. Jadi bertanyanya, konsultasinya tidak hanya ke Teh Febi, bisa ke Bu Nuraini, bisa bahkan sekarang yang paling banyak yang anxiety itu, yang growth dan lain sebagainya itu ke Mbak Devi itu. Waduh, jadi teman-teman pada saling bantu. Awalnya kan sama Bunda Febi saya disarankan ke Kak Widya. Terus setelah itu saya rasa Kak Widya sekarang sudah sibuk, banyak yang harus ditanganin. Jadi saya larinya ke teman-teman yang sudah pernah diundang ke Ngaji Roso atau ke yang lain yang saya kira lebih memahami daripada saya gitu Mas. Dan jadi alhamdulillah dari situ kan? Saya tuh diarahkan, teman-teman tuh baik semuanya. Dari situ. Ya terkadang saya kalau sudah rindu ke Bunda Febi ya saya WA. Aduh. Jadi walaupun sampai berapa hari tidak apa-apa, yang penting pasti nanti dibaca, pasti nanti. Saya pokoknya Quantum Gym pasti nanti selalu pokoknya Quantum Gym agar nanti Bunda Febi bisa membalas WA saya gitu. Memang Ngaji Roso Mas, sekarang waktu itu saya pernah Quantum Gym ya, gimana ini kepingin tahu kayak apa sih Mas Hendra ini, karena setiap hari Mas, tiada hari tanpa mendengarkan Ngaji Roso, karena itu apa namanya, trauma saya terlalu berat Mas, hingga saat ini benar-benar sudah waktu itu sampai saya bukan pengen bunuh diri, bukan, tapi saya merasa saya akan mati saat ini, ternyata tidak mati saya. Setelah itu karena saya tidak mati-mati, cuma jatuh sakit saking merasakan downnya masalah hidup saya, perihal rumah tangga saya. Setelah itu Desember saya kenal Ngaji Roso. Sebelum itu saya masuk ke itu Abu Marlu. Setelah itu scroll lagi ketemu akhirnya Ngaji Roso. Sampai di awal Januari itu kenal Bunda Febi. Akhirnya saya ikut kelasnya. Oke, Mbak Indah, menarik banget ya. Terima kasih sudah mau berbagi di Ngaji Roso. Tentu Teh Febi punya banyak narasi yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang sudah di-share oleh teman kita ini, sahabat kita, saudara kita ini, Mbak Indah. Silakan Teh. Masya Allah, Mbak Indah, makasih banyak ya. Aku bisa banyak belajar gitu. Jadi ini luar biasa ya, kisah Mbak Indah, kisah Mbak Uli ini mewakili wanita-wanita Indonesia yang lagi pada bingung nih untuk bagaimana memulai. Karena Mbak Indah sendiri kan tadi berawal dari yang memang kegiatan ekonominya tidak menghasilkan terlalu banyak. Kalau kue online yang dilakukan setiap hari hanya cukup buat makan aja gitu istilahnya. Sampai pada akhirnya belajar untuk tadi tuh amalannya adalah, atau yang rutin dilakukan adalah sadar nafas syukur, Quantum Jam, dan di Abundant Revolution itu kan memang ada alpha telepati Mas, ada alpha telepati pribadi, ada alpha telepati massal untuk yang berjualan gitu istilahnya. Jadi kita Quantum Jamin, orang-orang pada beli, pada datang. Ini yang buat jualan online ini sangat disarankan sekali untuk tahu masalah ini gitu. Om Gun semangat jualan. Dan luar biasa juga tadi yang dari Kang Gun. Jadi kalau untuk Mbak Uli, Mbak Indah ini mewakili wanita-wanita di Indonesia. Kalau Om Gun mewakili cowok-cowoknya kan, kalau cowok biasanya kan gagah ya, dia marah gitu kan, dia marah lagi. Yang menarik dari dua cerita terakhir ini, Om Gun dan Mbak Indah, yang menarik adalah dia mau memutus rantai loopingannya. Ini penting poinnya. Ketika Mas Gun biasanya marah, loopingan terus terjadi. Tapi di titik dia menerima, ikhlas menerima, dan merasakan penuh, mengalirkan dan melepas, rantai loopingannya selesai.
karena substansi intinya adalah ketika ada sajian semesta lalu kita tolak, dia akan datang lagi, dia akan datang lagi, dia akan datang lagi. Tapi pada saat kita sadar untuk menerima dan merasakan penuh bahwa ini adalah bagian dari cinta murni tanpa batas, emosinya kita alirkan, kita izinkan kembali ke samudra cinta tanpa batas, otomatis dia ganti slide, Mas. Jadi di titik menerima, loopingan itu selesai, dan periode kisah berikutnya udah periode bukan drama-drama lagi, periode toko laku, periode istri senyum melihat situasi Mas Gun yang juga penyakitnya jadi sembuh gitu ya. Oh ya Bunda, yang itu yang karena dalam Mas Gun berubahnya yang dapat 12 juta itu Bun, belum cerita saya. Oh nah, iya, waktu itu kan kamu ya? Iya, waktu itu kan disuruh, oh iya, Mama masih belajar ya, sana dulu ya. Iya. Waktu itu sama Bunda Baby disuruh itu ya, Mbak Indah kan disuruh kaburan kan. Terus aku bilang daripada kamu kuantum jam aja nih, kamu praktek kuantum jam, aku bilang gitu sama dia. Iya, waktu itu ayo Indah, kalau apa namanya kuantum jam 10 juta, oke. Jadi waktu itu selama 1 minggu pun saya merasa kenapa teman-teman bisa, saya nggak bisa. Di sepanjang jalan tuh saya selalu berkata seperti itu, kenapa teman-teman bisa, saya nggak bisa gitu saya. Setelah itu saya lupakan. Setelah 1 minggu saya lupakan. Terus tiba-tiba kemarin itu saya manggil, Mas ini apa? Nih dikasihkan tuh sekebak uang 12.500.000 cash. Ini terserah Dama, kamu mau beli bedak, skincare, baju, terserah kamu mau dibuat apa katanya. Nah bener. Kenapa? Waktu itu waktu saya kuantum jam itu kan saya apa namanya buat video di ATM. Cuman karena suami saya itu tidak punya ATM, jadi dia ngasihnya cash. Kan tidak apa-apa Bunda, yang penting sama-sama uang. Ya. Oke. Mantap Mas ya. Hendra. Iya. Jadi aku kemarin kan sempat cerita juga kan ke Teh Febi yang aku dapat kejutan, dapat uang 100 juta itu kan. Iya. Taunya setelah 2 minggu disuruh balikin Teh. Kirain karena aplikasi error kan, rezeki kan ini kan. Oh ternyata setelah 2 minggu disuruh balikin. Ya wes lah dibalikin. Oke, menarik Teh. Aku tadi di awal kan sempat cerita kan mau bacain tentang emptiness dancing tadi. Ini menarik ya. Aku pengen Teh Febi nanti bikin catatan kecil-kecil untuk ngerespon ini. Ini diambil dari bukunya Divine Matrix karya Greg Braden gitu. Dikisahkan Teh tentang sahabat Greg yang bernama David. David ini adalah seorang anak suku Indian di pedalaman Meksiko. Greg ini diajak David untuk menyaksikan bagaimana David melakukan upacara mendatangkan hujan. Nah, kalau di Indonesia biasanya kan ada ritual-ritual tertentu untuk supaya kemudian hujan nggak jadi turun gitu ya. Nah, seperti yang di Mandalika kapan hari itu kan. Nah, ini sebaliknya yang dilakukan David ini mendatangkan hujan di musim kemarau. Setelah sekian lama terjadi kekeringan, maka terjadi kegelisahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian warga meminta David sebagai seorang penerus leluhurnya, sebagai seorang ahli mendatangkan hujan. Singkat cerita gini Teh, Greg mengisahkan keadaan di Meksiko yang begitu kering dan matahari begitu terik. Kemudian Greg mengikuti David masuk ke dalam hutan untuk melakukan ritual. Singkatnya kemudian David berhenti pada suatu tempat yang lapang, kemudian membuat formasi mandala melingkar yang tersusun dari batu dengan ukuran sedang, dengan diameter lingkaran kurang lebih 1,5 meter, 1,5 meter. Kemudian David masuk ke dalam formasi dan mengheningkan cipta sejenak dan ritual pun selesai. Greg berharap akan melihat berbagai ritual yang menarik, namun pada kenyataannya ia hanya melihat David melakukan hal yang sangat sederhana. 3 hari kemudian tidak terjadi apa-apa. Matahari masih terik hingga kemudian Greg pamit untuk kembali. Namun saat tiba di bandara, Greg melihat awan hitam menyelimuti langit.
Kemudian turun hujan yang sangat lebat. Greg kemudian berpikir, kok bisa ya? Kemudian Greg melakukan wawancara lebih mendalam kepada David. Pertanyaannya begini Teh, apa yang sebenarnya kamu lakukan sehingga hujan itu bisa datang gitu ya? Atau kurang lebihnya state of mindmu kira-kira gimana gitu ya pada saat mau melakukan mendatangkan hujan tersebut gitu. David menjawab gini, pertama ia masuk ke dalam hutan sebagaimana yang ia lihat dari kakek dan ayahnya dulu, tanpa melakukan penilaian apa-apa, no judgment. Dalam bahasa Bali itu, kalau bahasa Bali disebutnya sebagai memelok atau apa gitu ya. Yang kedua, saya juga membuat mandala melingkar sebagai media berkomunikasi dengan alam, sebagaimana adat yang diajarkan secara turun-temurun tanpa melebihkan atau mengurangi. Hal ini dalam bahasa Bali orang menyebutnya sebagai memolos gitu ya. Yang ketiga, saya masuk dalam lingkaran dan mengundang para leluhur. Jadi ini main perasaan, feel gitu ya. Itu terkait dengan belief kita masing-masing. Mereka berada di sekitar diri saya, kemudian saya melakukan celebration atau perayaan, merasakan hujan sedang terjadi gitu ya. Dan terakhir saya berterima kasih dan bersyukur. Dah, itu aja gitu. Nah, menariknya Teh, kawan-kawan, saya tahu Anda sangat familiar dengan kebingungan Greg melihat apa yang dilakukan David. Atau mungkin Anda pernah atau sedang berada dalam posisi David yang hanya ngeflow, melanjutkan ajaran leluhurnya tanpa mengetahui mekanisme di balik ritual yang kita lakukan gitu. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itu ternyata di breakdown Teh. Jadi yang pertama dia tidak menilai ya, kemudian yang kedua menyiapkan tempat tadi, yang ketiga dia feel dengan bantuan para leluhur atau siapapun yang dianggap lebih dekat dengan semesta gitu, yang punya semesta gitu ya. Itu sandaran tiap orang kan beda-beda gitu ya. Terus kemudian dia menari bersama leluhur di bawah guyuran hujan. Perasaannya itu mungkin quantum jam ya. Terus kemudian dia mengucap syukur dan terima kasih atas pengalaman transendental yang baru saja dialami gitu. Teh, dari cerita ini kita menjadi makin yakin deh kayaknya ya. Itu bukunya Divine Metric, bagus banget teman-teman kalau baca ya. Gimana Teh? Buku itu mirip banget. Ini aku catat. Aku bahkan nggak pernah baca buku itu. Mas Hendra ngomong, aku tulis dan aku resume. Mirip banget Mas. Jadi di sini ketika masuk ke hutan tanpa menilai apa-apa, ini adalah sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur adalah ketika kita izinkan energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi cinta tanpa batas masuk. Di situ kita udah no limit Mas. Udah nggak ada casing Mas. Casing itu udah transparan, menjadi energi tanpa batas, melebur bersama dia, menjadi pusaran yang tanpa batas. Itu yang dibilang masuk ke hutan tanpa menilai apa-apa. Sadar nafas syukur, udah ada di koresonasinya, udah ada di dalam resonasi dia, udah ada dalam di frekuensi dia. Lalu membuat mandala. Jadi sama dengan bahasa bayinya gini Teh ya, dia merasa nggak bisa apa-apa gitu, nggak ada predikat bahwa aku bisa datangin hujan tuh sama sekali nggak ada gitu ya Teh ya. Gambaran itu gambaran melepas. Jadi dia hanya enjoy melakukan itu, aku nggak bisa apa-apa. Karena bagian aku hanya untuk masuk di dalam resonasi itu tanpa berpikir hasil. Dan mungkin bisa juga dalam kondisi mindfulness ya Teh ya. Terus pokoknya betul. Ya itulah ya gitu. Ya, membuat berkomunikasi sama alam. Lalu saya masuk ke lingkaran komunikasi para leluhur kalau istilah dia ya. Tapi kalau di sini kita masuk ke dalam resonasi, frekuensi, vibrasi dari goal yang kita inginkan. Lalu yang keempat, celebration sebagai perayaan, ini quantum jam. Kita mengucapkan syukur terlebih dahulu sebelum kita menerimanya. Kita merasakan benar-benar nyata 5 panca indera. Nah bedanya
bedanya di Quantum Jam-nya Abundant Revolution itu lebih detail, Mas Hendra. Detailnya apa? Detailnya ajak 5 panca indera kamu bersensasi. Ajak 5 panca indera kamu merasakan itu terjadi di sekarang. Rasakan itu terjadi karena sesungguhnya semuanya udah ada di sini saat ini sekarang. Pada saat kamu merasakannya dan pada saat kamu ngeblend sama itu, sampai sum-sum tulang pun bisa merasakan itu terjadi, sampai sel-sel tubuhmu tuh bergetar, itu nyata terjadi. Rasakan kebahagiaan itu. Di titik kamu merasakan banget kebahagiaan itu, semesta udah nyatet. Ini pasti terjadi gitu, karena udah melepaskan juga hasilnya setelah itu. Dan hampir kebanyakan teman-teman yang melakukan Quantum Jam dengan cara celebration kayak gini ya, merayakan berterima kasih, itu rata-rata berhasil gitu. Karena di sini juga ditutup sama terima kasih dan rasa syukur. Kasih bahan bakar roket emas. Bahan bakar roket emas adalah rasa berterima kasih dan bersyukur ini sudah terjadi sekarang. Tapi yang lebih penting lagi ya, sesuai judulnya ya, emptiness dancing ya. Jadi kosong atau sunyi dari berbagai kebisingan yang membuat kita pusing, kebisingan antara kata hati dan pikiran yang kadang nggak selaras, kebisingan yang muncul dari suara-suara di masa lalu gitu ya Teh ya. Pada suatu keadaan semuanya terhenti pada suatu yang kita sebut sebagai kekosongan. Itulah yang kemudian Teh Feby sering ulang-ulang yang bakal sangat powerful ketika kemudian kita stay di kekosongan itu tadi ya Teh ya. Oke. Tapi itu PR sih Teh ya, lagi-lagi diucapkan mudah tapi ya tapi entahlah ya, sesulit apapun kita semuanya akan akan mengalami pada akhirnya kita akan mengalami keberlimpahan jika sudah waktunya gitu ya. Pada saatnya akan berlimpah gitu ya. Gimana Teh? Betul Mas. Ya. Jadi intinya soal waktu itu di dalam kesadaran itu tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu, Mas Hendra. Yang ada itu sekarang. Yang ada itu sekarang. Pada saat kita berpikir bahwa ke depan kita akan lebih baik, semua berawal dari start di sekarang gitu. Jadi rasakan aja berlimpah itu di sekarang. Jadi kunci dari kesuksesan Quantum Jam selain dilepasin hasilnya, nggak perlu kita urusin, lupain, ikhlasin, nggak usah diinget-ingetin gitu istilahnya. Itu adalah ketika kita Quantum Jam di sekarang lalu dilepas, ini kan ada masa jeda ya Mas Hendra ya. Ada masa jeda antara pada saat kita meng-Quantum Jam kan sampai pada akhirnya terjadi gitu kan. Ada masa jeda kan? Nah, di masa jeda ini isi dengan sebuah gambaran identitas karakter kamu yang sudah menjadi orang yang memiliki goal itu. Gitu. Jadi jaga terus frekuensi berterima kasih, bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih, bersyukur. Makanya di Abundant Revolution itu kita juga ngebagiin alarm 1 jam sekali, di mana alarm itu bunyi, lalu kita bilang terima kasih utang udah lunas. Makasih 10 juta udah keterima. Makasih jualan laku. Semakin sering setiap 1 jam sekali ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Itu ya resonasinya sama Mas, frekuensinya. Dan itu udah hukum pasti, resonasi yang sama pasti akan menghadirkan hal yang sama gitu. Ini bukan kebetulan, ini ilmu pengetahuan yang pasti. Yes. Semua akan berlimpah pada waktunya ya teman-teman. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, jangan buru-buru bunuh diri ya, jangan buru-buru pengen nabrakan diri ke bus yang lewat, truk yang lewat kayak Mbak Devi kemarin. Waduh, Mbak Devi itu kalau udah bunuh diri nggak bisa cerita dan menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat di Ngaji Roso. Luar biasa banget ya, Teh Feby terus menginspirasi kita semuanya. Dan mungkin ya teman-teman, kita perlu mendengarkan satu closing statement dari keempat sahabat kita yang hadir di acara Zoom kali ini gitu. Tolong kasih pesan ya buat
teman-teman siapapun yang menonton. Wow, TVB lagi ini. Lagi keluar ya, lagi keluar ya. Bentar, nunggu. Ya, kita sambil nunggu TVB. Halo, TVB. Ya, kita nunggu TVB dulu masuk. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Indah dulu untuk memberikan pesan buat sahabat-sahabat yang yaitu tadi Mbak yang lagi berantakan hidupnya, berada di fase terbawah. 1 menit pesan-pesan buat teman-teman apa Mbak Indah? Oke, itu jangan putus asa, terus belajar. Seandainya masih belum merasa dimengerti, teruslah belajar. Karena nanti pengertian, pemahaman itu akan mengalir dengan sendirinya. Yang penting kita sabar dan terus menjalani proses, walaupun tidak dirasa enak, tetap merasakan syukur dan sadar nafas. Itu saja. Oke. Nah, thank you Mbak Indah ya. Syukur dan sadar nafas ya. Oke, sekarang aku ke Om Gun. Silakan Om Gun. Pesannya buat teman-teman apa Om Gun? Oke. Itu TVB udah gabung tuh. Ya. Habis menghilang nih. Pesan aku buat teman-teman semuanya, jangan menyerah, teruslah belajar. Yang penting itu praktek. Yang paling penting itu. Dan bener apa yang dikatakan Mbak Indah tadi ya, kalau emang bingung itu diulang-ulang aja videonya. Apa yang bingung diulang-ulang. Nanti lama-lama paham sendiri. Kalau memang benar-benar masih bingung memulai dari mana, yang paling penting itu praktek. Yang paling penting, abaikan realita pokoknya. Iya, yang penting respon kita. Yang penting respon kita. Fakta Betul. atau realita itu ya, Om Gun ya. Betul sekali. Baik. Kemarin aja waktu puasa terakhir aku pulang belanja itu, mobilku ditabrak orang, jebret. Ya udah, dia mau marah-marah ke aku cuma senyum 227 gitu. Terus malah dianya tiba-tiba minta maaf, ya udah Mas, aku damai ya, jangan diperpanjang ya gitu. Ya udah ya, nggak apa-apa Pak, lebih hati-hati lagi ya aku gitu. Iya. Ya udah. Ya itu Lebih beda. lebih. Itu beda ya, levelnya udah beda. Kayak aku kemarin kan ditabrak tuh sama motor kan dari belakang kan, brek. Ya udah ditabrak, aku diem aja. Aku kan nggak mau minta uang juga kan. Udah tinggal aja, uang aku ditabrak kan. Terus akhirnya orangnya nggak terima, dikejar kan. Malah dia yang nggak terima. Terus mobilku digedor-gedor Om. Wah, digedor-gedor. Aku minggir lah. Mau aku gebukin berdua sama supirku kan. Akhirnya dia minta maaf. Justru mau tak minta uang. Dia sampai ampun Mas. Itu dilihat banyak orang. Sama kayak aku yang ditabrak itu malah dia yang nyalain aku karena aku diem itu dirasa aku ini yang salah gitu loh. Terus tak jelasin tapi dengan tersenyum aku gitu. Mantap lah Om. Kalau jalan lurus Pak, di mana-mana aku yang bener. Kalau memang sampean tetap ngeyel, ayo kita ke polsek aja gitu. Ya udah, akhirnya dia yang minta maaf. Iya. Oke. Thank you ya Om Gun ya. Udah berbagi dengan jiwa saya. Sama-sama. Sekarang kita geser ke Bu Medi. Pesannya buat teman-teman yang lagi di fase terendah, Bu Medi, monggo. Ya, aku ingin berpesan. Pertama adalah aku melihat ilmu Abundance Revolution ini dari TVB. Ini sebenarnya ilmunya luar biasa dan sebenarnya sulit dan jelimet dari yang mempersiapkan. Tapi kita sudah disajikan dengan cara yang sangat sederhana. Saya waktu ikut pertama itu langsung tangkap, langsung ngerti karena TVB memberikan tahapan-tahapan yang jelas. Saya selalu ingat bahwa kita rilis dengan bagasi-bagasi emosi, dan itu memang kalau mau lihat
paling sulit gitu ya. Tapi kita juga diajarin gitu bagaimana merilis itu. Dan ketika kita rilis dalam perjalanan hidup hari-hari, kita masih kadang-kadang menambah bagasi emosi kan. Baru rilis, besok udah ada lagi kita lakukan. Tapi TVB juga ngajarin buang sampah setiap hari gitu. Dan aku ingat itu, aduh tadi sudah seperti ini, dirasakan apa yang aku rasakan hari ini. Kalau aku kesel, aku terima dan dirilis lagi, membersihkan sampah. Kemudian syukur ya. Selama ini aku tahu syukur itu selalu kita bilang harus bersyukur. Tapi bagaimana prakteknya, aku mengalaminya sangat dalam dengan ilmu ini gitu. Dengan nafas syukur gitu. Awalnya juga buat nafas syukur itu aku bagaimana ya buat seperti TVB yang benar-benar kerasa itu syukur banget gitu. Tapi lama-lama bisa. Sampai di nafas yang aku hirup gitu, rasa lebih lega dan lebih dalam gitu, melepas. Dan satu yang aku merasakan dengan ilmu ini, aku merasa ada kemandirian. Kemandirian dalam arti semua ada di diri kita. Misalnya seperti kemarin yang aku sangat drop, aku merasa ini pertolongan pertama adalah 227, menerima nafas syukur. Dan aku ingat ada Zoom yang aku ikuti di TVB itu, merasakan sakitnya sampai pelan-pelan memudar. Dan itu yang aku lakukan. Jadi sehingga aku mau pesan, sudah ada ilmunya yang sangat sederhana berikan. Jika kita tinggal praktek bener-bener gitu, dan kita akan mengalami. Karena aku bukan hanya soal sakit ya manfaatnya, ada banyak hal lain yang aku menerima dari manfaat ilmu ini. Thank you Bu Medi, matur suwun ya. Jadi kalau sakit dirasakan sesakit-sakitnya, lama-lama akan memudar, mengurai dengan sendirinya, nggak perlu dilawan gitu kurang lebihnya ya. Thank you teman-teman yang sakit, tetap semangat karena Bu Medi buktinya juga bisa sembuh dengan cara yang sangat mudah dan menyenangkan gitu ya. Baik, sebelum kita final statement ke TVB, kita minta Mbak Uli untuk memberikan pesan-pesannya buat sahabat-sahabat yang berada di titik terendah. Silakan Mbak Uli. Kasih buat teman-teman yang posisinya di titik terendah, yang sudah kenal ngaji Roso, sadarilah bahwa kita itu bukan pikiran, bukan tubuh, bukan juga emosi. Nah, kita kalau ada emosi yang muncul, kita rilis. Kalau ada pikiran yang aneh-aneh, kita rilis. Kalau ada tubuh kita yang gak enak, kita rilis. Percayalah pasti itu akan membuat kita lega, bahagia gitu. Udah, Mas Hendra. Oke. Thank you ya. Iya, jadi Mas Hendra, dari keterangan Mbak Indah, Mbak Uli, Ibu Medi, Mas Gun, itu kita bisa mengambil benang merahnya Mas Hendra. Jadikanlah sadar nafas syukur, menerima, mengalirkan dan melepas atau releasing, quantum jam, sending love, isi terus tabungan semesta sebagai lifestyle. Jadi jadikan itu sebagai daily habit harian yang jangan jadi beban gitu, jangan jadi beban. Karena hidup ini kan kalau kata surat Al-An'am itu cuma permainan dan senda gurau belaka, Mas. Jadi jangan terlalu serius gitu istilahnya. Jadikan sadar nafas syukur itu sebagai lifestyle harian kita gitu. Karena ketika kita belum mengerti, ketika nggak tahu apa yang dirilis dan lain-lain, itu praktek terus aja gitu. Dan luar biasanya dari Abundant Revolution bersama Ngaji Roso ini, support sistemnya itu loh yang nggak ada di tempat lain tuh nggak ada, Mas. Support sistemnya apa? Pertama WhatsApp keseluruhan plus ditemenin sama 3 orang yang luar biasa yang namanya Mbak Amanda, Mas Hendar, Kang Hendar, dan Mbak Farida. Jadi 3 orang ini plus Mbak Dinda ya yang ngirimin rekaman. Ini tuh bener-bener support system yang sepertinya di tempat lain tuh nggak sampai nemenin kayak gini deh. Betul. Jadi Mbak Amanda, Mas Hendra, Mbak Farida
itu adalah orang-orang tim kita, timnya Ngaji Rosso dan tim Abundant Revolution yang luar biasa. Karena ketika teman-teman WhatsApp aku belum jawab, kita memang sarankan menghubungi di antara yang 3 ini untuk menjawab sementara aku belum bisa jawab gitu. Dan itu nggak ada, itu di program yang lain itu nggak ada, Mas. Dan 3 orang ini dengan kelegaan hati, dengan jiwa besar mereka itu, mereka juga membantu teman-teman cara merilis, cara quantum jam, cara untuk sending love itu mereka kirim. Bahkan sepertinya tidak ada di luar sana yang setelah kelas ketika teman-teman butuh rekaman satu cuplikan judul tertentu itu disediain, nggak ada. Ketika teman-teman butuh, boleh nggak rekaman sending love-nya doang, atau rekaman quantum jam-nya aja, atau rekaman alpha telepati aja, itu sampai support system tuh menyediakan itu loh. Itu luar biasa sekali kalau menurut aku. Itu udah bener-bener luar biasa gitu, totalitas tanpa batasnya Ngaji Rosso dan kita semua di tim Abundant Revolution untuk bener-bener punya jiwa yang cinta yang besar gitu ya kepada teman-teman semua untuk yuk sama-sama yuk kita mengalami kelimpahan yang sudah tersedia ini gitu. Pahami jadi teman-teman, pahami bahwa semuanya udah tersedia dan ada, cuma butuh saling pelukan aja sih, menolong satu sama lain. Jadi gini Teh, aku pengen menambahkan lagi gitu ya. Teh Feby kan tadi kan mengatakan ya teman-teman bahwa ada beberapa asisten yang kita perbantukan untuk mengawal teman-teman di Abundant Revolution supaya bertumbuhnya menjadi lebih cepat gitu ya, selain Teh Feby gitu. Salah satunya ada yang namanya Mbak Manda. Mbak Manda ini kan belajarnya juga ke luar negeri, ke Satguru, kemana-mana gitu. Terus setelah beliau gabung di Abundant Revolution, di training khusus gitu istilahnya sama Teh Feby untuk memahami semua keilmuan-keilmuan yang ada di Abundant Revolution, dan itu ternyata terbukti ampuh untuk membantu teman-teman yang mengalami kebingungan dan belum mendapatkan jawaban dari Teh Feby gitu. Nah supaya kemudian lebih intimate lagi, mungkin diskusi Selasa siangnya minggu depan, aku tadi sempat telepon sama Mbak Manda gitu ya. Minggu depan yang jadi host dirimu, biar teman-teman pada tahu semua, oh ini loh asistennya Teh Feby gitu, sehingga teman-temannya menjadi lebih nyaman dan familiar, oh ini namanya Mbak Manda gitu kira-kira ya Teh ya. Oke. Teh Feby, terima kasih banyak ya atas waktunya, atas kebaikan hatinya, nggak henti-hentinya membersamai teman-teman untuk bertumbuh. Thank you so much ya Teh Feby, bermanfaat terus, sehat terus ya. Oke. Dan kita nanti ketemu di Bandung ya. Iya, dadah semuanya. Thank you. Bye. Om Gus, thank you Mbak Indah. Terima kasih ya. Terima kasih. Subscribe.